Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan soleha, saat ini Bapak sudah sampai di lokasi tempat field tripnya, ya, Jembalas namanya, jembatan Batuja dan Ciamplas, ya, bisa kalian lihat tuh jembatannya di sana. Nah, itu ya. Nanti kita akan lebih dekat dengan jembatan itu. Jadi tetap tunggu dan saksikan terus ya, ikuti terus field trip kita kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha. Nah, sekarang Bapak bersama, jangan disebut namanya ya, nanti kalian tahu sendiri namanya siapa ya. Jadi Bapak ini sebagai pengelola jembatan tadi, ya, dari mulai nanti bahannya sampai pembuatannya, lalu bermanfaatannya, alasannya, kita akan kupas tuntas di sini ya. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Silakan kepada Bapak Cecep. Nah, ini ya beliau. Jadi beliau ini pengelola jembatannya nih, ya. Silakan, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Cecep Sumanta. Asal saya dari Bekasi. Tempat tinggal saya yaitu di Desa Batu Jajar Barat, yang tepatnya di RT 01 RW 14 Kabupaten Bandung Barat, desanya Desa Batu Jajar Barat. Saya sebagai pengelola desa ini dengan Pak RW berserta 4 orang anggota. Ya, jadi adanya jembatan ini berasal dari mungkin ide semuanya, ide antara saya dengan Pak RW, sehingga timbullah jembatan yang dulunya yaitu jembatan disebutlah jembatan Jembalas, sekarang jadi double namanya Jembalas Alpian ya. Kenapa ada Alpian? Mungkin ada sesepuh alasannya ada dari karuhun yang di sini, mungkin kita menghormati. Jembatannya alhamdulillah bermanfaat untuk masyarakat antara Batu Jajar dengan Ciamplas. Khususnya jadi 4 kecamatan sana, mungkin di sini beberapa kecamatan. Yang intinya di sini hampir mungkin mencakup Kabupaten Bandung Barat. Jadi bahan-bahan yang kita buat yaitu dolken. Dolken itu kayu yang anti rapuk, yaitu yang dipakai keduanya papan, ketiganya mungkin sebagian paku sama drum. Drum itu sebagai pelampung yang digunakan nanti adanya di air. Terus alhamdulillah sekarang jembatan udah jalan dan bermanfaat bagi warga sekitar Batu Jajar dan Ciamplas. Jadi sekali lagi mungkin ini terus adapun pengelolanya yaitu dikelola oleh 5 orang. Terus di sini jembatan ini yaitu operasional 1 kali 24 jam. Pelaksanaannya dari mulai jam 10 sampai mulai jam 5.05 sampai jam 10 malam atau 22 malam dikelola sama dijaga karcisnya oleh karyawan pengelola. Untuk jam 22 sampai 05.00 atau subuh dikerjasamakan dengan Karang Taruna, yaitu antara Karang Taruna Batu Jajar Barat dengan Karang Taruna Desa Ciamplas. Nah, ya, anak-anak soleha dan soleh. Wah, ini 2 anak-anak ya. Saya lupa terus nih anak-anak soleh dan soleha ya. Tadi pemaparan dari Bapak Cecep ya, dari mulai pengelolanya seperti apa, lalu juga di sini apa aja yang dilaksanakan ya, sampai tadi ada 5 orang pendirinya gitu ya. Nah, itu beliau jelaskan sangat detail ya. Tapi ini ada pertanyaan Pak nih, kenapa, alasan apa nih yang membuat Pak Cecep mungkin dengan Pak RW nanti ya yang akan menjelaskan juga model bentuknya seperti ini gitu, tidak misalnya model lain kayak tinggi langsung gitu, atau misalnya dari besi dari. Nah itu Pak, jadi alasan pertama itu pengen tahu nih kenapa konstruksinya modelnya seperti ini jembatannya. Baik, saya jelaskan untuk konstruksi seperti ini. Yang pertama dari segi daripada situasi dan kondisi yang ada, memang kalau jembatan di sini banyak,
Tapi yang paling indah daripada terindah jembatan yang ada di Bandung Barat adalah ini. Di sini kalau lihat mungkin ada lengkungan, variasinya, dan ada di sini merek Jembalas. Kalau yang lain nggak pernah dicat, nggak ada apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau alasan seperti bentuk ini, karena kondisi daripada air, kalau kita terlalu lebar, di sini air yang melintasi air yang sangat deras arusnya, tapi tidak semuanya arus, hanya sebagian yang paling ujung dekat Cihampelas saja. Itu alasannya. Jadi kenapa alasan seperti itu? Karena kalau kita terlalu lebar, ya kita nggak ini udah cukup lebarnya 2,5 meter dengan panjang 500 meter. Cukup untuk papasan antar kedua motor itu. Iya. Itu pas banget ya Pak ya. Iya pas itu pas ya pas sekali ya itu. Oh. Nah yang kedua Pak, tadi kan bahannya tuh ada dolken gitu ya, terus juga ada kayu yang mungkin kayak yang lainnya paku dan besi mungkin sedikit apa ya buat pegangannya ya. Nah kenapa Pak alasannya memilih bahan itu? Ataukah berkaitan dengan airnya mungkin ya atau Ya. apa? Ya baik, untuk bahan yang kami gunakan itu udah sesuai dengan fungsi dan kekuatan dari bahan tersebut. Kalau kita menggunakan besi itu lama-lama akan berkarat. Ya. Dan mungkin ada namanya jembatan bucin. Bucin itu pakai besi dan sehingga bisa dilewati sama motor itu berisik dan patah. Kalau ini kayu dolken namanya, atau kalau istilah dari bahasa Iriana ki besi. Itu ki besi itu bukan malah patah. Lihat ya, jadi dia nggak akan patah. Alot. Nah, jadi kenapa nggak pakai besi? Besi udah rapuh dan berkarat, airnya patah. Untuk menimbulkan atau jangan menimbulkan kerawanan itu, maka kita pakai kayu dolken. Jadi kayu dolken itu istilah anti karat, anti rapuh yang digunakan di laut-laut tersebut ya. Di lautan. Dan di sini alhamdulillah sampai sekarang kayu itu sangat kuat sekali. Dipaku juga malah pakunya yang bengkok. Pakunya yang bengkok. Pakunya yang bengkok. Kayunya Pak ya. Bukan kayunya. Bengkok, ya. Boleh mungkin boleh dilihat. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Ya itu alasan kami menggunakan bahan tersebut. Dan papan yang digunakan itu, papan yang di atas yaitu kayu mahoni. Kayu mahoni itu sangat kuat dan tahan dengan air. Jadi makin lama ya kurang lebih mungkin 3-4 tahun belum apa-apa. Yang pun kalau ada kerusakan sedikit-sedikit, kita selalu servis tiap hari. Itu saja alasan saya. Oh iya. Kalau drumnya Pak? Nah kalau drumnya fungsinya itu mengapung. Jadi setiap daripada sudut-sudut itu ada yang menggunakan 6 drum, ada yang menggunakan 7, ada 8, bahkan ada yang sampai 12. Karena tergantung daripada lintasan atau air, kekuatan air. Kalau air makin deras, kita gunakan seperti di sana itu sampai 12 drum. Supaya mengampung, ya supaya kekuatannya tambah. Satu drum kekuatannya itu 500 kilo, ya 500 kilogram. Jadi kalau 8 drum boleh di ini. Itu drumnya kosong tuh Pak? Drumnya kosong. Kalau bocor misalnya gimana tuh Pak? Kalau bocor pasti dia tenggelam. Tapi kalau cuma satu enggak. Karena itu kan kalau satu tenggelam. Tapi kalau itu kan ada beberapa drum. Iya. Ya. Jadi kuat ya Pak? Nah, kita udah diuji semua. Udah diuji semuanya. Mantap nih anak-anak saya Soleha ya. Jadi jembatannya mantap. Satu lagi nih Pak Cecep ya. Ini kan jembatannya baru mungkin 2 bulan ya? 2 bulan jalan. 2 bulan jalan ya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri nih Pak, jembatan seperti ini butuh waktu berapa lama? Baik, untuk jembatan ini kita membutuhkan pertama itu kita dalam kurun waktu 40 hari. 40 hari pas kita langsung ini dibuka. Tepatnya tanggal 18 Desember kita udah buka jembatan ini. Ya, jadi dengan waktu yang singkat ini alhamdulillah dengan jangka waktu 40 hari dengan jarak ya 500 meter jembatan ini clear dan bisa dioperasionalkan. Iya. Nah. Ya. Lalu, nah tadi Pak udah jadi langsung dibuka ya Pak ya. Nah itu sempat diuji coba nggak dengan arus di sungainya gitu? Pada saat kita ngebangun jembatan ini dalam situasi yang kering, ya situasi yang kering. Cuman yang di sebelah sana yang dekat Cihampelas, yang ada airnya cuman nggak deras. Kalau sekarang banjir. Sekarang banjir, kita diprediksi bahwa air naik sehingga harus membuat fleksibel. Yaitu jembatan mungkin udah dilihat, udah dilalui, itu ada jembatan yang buatan yang aslinya ada di bawah. Nanti pada kalau saat kering itu
dipakai lagi. Itu jembatan yang di sana yang sambungan namanya fleksibel itu, Iya. itu buatan untuk mengimbangi bahwa air itu naik kita buat sana. Jangan sampai tidak berfungsi jembatan ini. Kita selalu monitor di mana sesuatu itu banjir, air banjir, maka kita buat fleksibel sehingga operasional terus-terusan. Terus jalan ya. Kasihan sama warga gitu. Warga. Ya. Iya. Iya nih. Jadi benar-benar memangkas ya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, jadi banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan, terutama nanti nih untuk mengerjakan proyek kalian ya. Dari mulai tadi bahan-bahan dijelaskan sama Pak Cecep ya, lalu juga waktu pengerjaannya dan pernah diuji juga ternyata ya. Jadi bahan-bahan yang dibuat di sini sudah teruji ya, tidak sembarang memilih bahan gitu ya. Nah, nanti insya Allah nih ilmu-ilmu ini yang Pak Cecep berikan kalian bisa terapkan ya dalam pembuatan miniatur jembatannya. Jadi seperti apa minimal konstruksinya ya, bagaimana agar jembatan itu bagus, simetris, indah. Tadi kata Pak Cecep itu ada jembatan terindah ya, dari yang paling indah katanya gitu ya. Pokoknya ini katanya jembatan yang paling indah gitu ya. Nah, itu mengenai jembatannya gitu. Mungkin itu Pak Cecep ya untuk Iya. masalah jembatannya. Terima kasih banyak Terima kasih. atas kesempatan dan ilmunya ya, sangat berharga sekali ya. Kita jadi tahu bahan ternyata ada dolken yang kuat, lalu juga mahoni juga kuat ternyata dari air ya. Jadi tahu berbagai macam bahan jembatan. Mungkin terima kasih. Terima Pak Cecep, atas kasih. kesempatannya. Sama-sama ya. Ya, kayak tutup teman-teman ya, anak-anak soleh dan soleha. Nanti berikutnya kita akan bertemu dengan seorang sesepuh juga ya. Tapi nanti tunggu dulu ya, tidak sekarang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.